Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih. Kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'd. Baik, insyaallah taala kita lanjutkan pertanyaan tanya jawab dari grup kajian muslimah. Yang ke-12. Bismillah, ana mau bertanya, bagaimana cara kita agar khusyuk dalam salat? Karena ketika kita berusaha khusyuk, terkadang timbul pikiran kemana-mana. Nah, dalam pembahasan ini sebenarnya ada di sana pembahasan asbabu al-khusyuk fi shalah. Sebab-sebab seorang bisa khusyuk di dalam salat. Ya, sebelum kita bahas, perlu diketahui bahwa yang namanya khusyuk itu adalah seorang yang konsentrasi, ya, menghadirkan hatinya di dalam salat, menghadirkan bacaan-bacaannya di dalam salat, menghadirkan semua gerakannya di dalam ibadah, menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini bukan maknanya, orang yang khusyuk itu bukan maknanya bahwa dia tidak pernah mengingat yang lain. Ini bukan maknanya bahwa dia tidak pernah memikirkan apa yang terjadi di luar salat. Nah, ini tidak akan mungkin terjadi yang seperti ini. Karena itu dinukil Nabi SAW pernah salat 5 rakaat, Nabi lupa. Kadang Nabi SAW pernah salat 2 rakaat, lalu Nabi salam. Bahkan kadang Nabi SAW salat tidak baca tasyahud awal, langsung bangkit ke rakaat ketiga. Bahkan dalam sebuah riwayat, Umar ibn Khattab radhiyallahu taala anhu pernah dalam salat itu beliau sedang memikirkan mengatur barisan orang yang sedang berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Baik, maka kalau mengatakan orang yang khusyuk itu tidak pernah dia ingat yang lain di luar salat, itu tidak mungkin terjadi. Namun orang yang khusyuk, dia adalah orang yang berusaha untuk konsentrasi dalam salatnya. Ketika ada yang memalingkan dia, ya, dari selain salat, memikirkan sesuatu selain salat, maka dia berusaha untuk mengembalikan konsentrasi itu kepada ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan di sana ada banyak sebab dari sebab-sebab khusyuk di dalam salat. Ya. Di antaranya adalah al-istidad lis-shalah. Seorang memang dia sudah bersiap-siap untuk salat. Mendatangi salat dengan segera. Punya persiapan. Ya, bukan orang yang sering terlambat. Kemudian yang kedua, at-tuma'nina fi shalah, yaitu dia berusaha untuk tuma'nina dalam salat. Itu di antara sebab untuk khusyuk. Berusaha dia tuma'nina, tenang dalam salatnya. Sampai Nabi SAW bersabda, Allah Ta'ala tidak memandang kepada salat seseorang yang tidak menegakkan punggungnya ketika ruku dan sujud. Ya, karena itu termasuk rukun salat. Kemudian di antara perkara yang menjadi sebab khusyuk di dalam salat adalah tadhkiratul maut fi shalah. Itu seorang yang hendaklah dia mengingat kematian di dalam salatnya. Iya. Karena itu Nabi SAW bersabda, "Udhkurul maut fi salatik." Ingatlah kematian di dalam salat kalian. Karena sesungguhnya seseorang jika dia mengingat kematian fi salati di dalam salatnya, lahariyun ayyuhsina salata, maka itu pasti dia akan berusaha untuk memperbagus salatnya. Iya. Hadisnya disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullahu taala. Dan termasuk di antara sebab yang mendatangkan khusyuk di dalam salat adalah engkau menghadirkan kebesaran dan keagungan Allah dalam dirimu. Menghadirkan kebesaran Allah di dalam salat itu. Ya. Dan hendaklah engkau mengingat akhirat. Ya. Di dalam salatmu. Mengingat akhirat, mengingat hari pembalasan terhadap amalan-amalan. Engkau mengingat bahwa manusia akan dibalas pada hari kiamat berdasarkan amalan perbuatan mereka. Ya. Tayyib. Mengingat hal ini, insyaallah taala akan menambah sekali seorang bisa khusyuk di dalam salat. Iya. Tayyib. Mengingat tentang surga Allah Subhanahu wa taala, itu akan menambah khusyuknya. Dan di antara sebab yang menambah khusyuk, menjadi sebab orang itu khusyuk di dalam salat, adalah dia mengingat kesalahan-kesalahannya. Ya, dia mengingat dosa-dosanya. Dia mengingat kemaksiatan yang sering dia lakukan. Ya,
dan menghadirkan rahmat Allah Ta'ala dan ampunannya terhadap dirinya. Nah, ini insyaallah Ta'ala sangat menambah khusyuk di dalam salat. Termasuk di antara sebab yang lain adalah tadabburul ayat al-makru'ah. Ya, wa baqiyatu adkaris shalah. Yaitu seorang mentadabburi ayat-ayat yang sedang dia baca dalam salat. Ya, dia mentadabburi ya. Al-Qur'an, ayat yang dia baca dan mentadabburi zikir-zikir yang dia baca dalam salat. Karena dalam salat itu ada bacaan Quran, ada zikir ketika ruku, ketika bangkit dari ruku, ketika sujud, ketika duduk, ketika sujud lagi, ketika tasyahud. Ada zikir di dalamnya. Jadi ada bacaan Quran, ada zikir, dan ada doa di dalamnya. Hendaklah dia mentadabburi. Mentadabburi artinya dia berusaha untuk memahami apa yang dia baca dari Quran, dari zikir dan doa di dalam salat. Dia berusaha untuk memahami, mencermati apa yang dia baca. Karena itulah sebab yang akan menambah khusyuk seseorang itu harus dia paham apa yang dia baca dalam salat. Kalau dia tidak bisa memahami semua ayat Al-Quran yang dia baca, paling minimal Al-Fatihah bisa dia pahami. Ya, zikir subhana rabbiyal a'la dia paham apa maknanya, subhana rabbiyal azim apa maknanya, ketika tasyahud dan ketika dia berdoa dalam sujud, berdoa ketika tasyahud, dia berusaha untuk memahami maknanya. Karena menghadirkan makna-makna itu tentu itu lebih afdal dalam ibadah kepada Allah Ta'ala. Karena itulah para ulama, Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah ta'ala menyebutkan bahwa zikir yang paling afdal adalah bacaan lisan dan hati kita itu hadir ketika membacanya. Ya. Berzikir dengan lisan, membaca dengan lisan, membaca Quran, membaca zikir, berdoa dengan lisan, dan hati kita itu hadir ketika membacanya. Faham. Ya. Baik. Di antara sebab yang mendatangkan khusyuk adalah membaca Al-Quran dengan tartil. Membaca Al-Quran dengan tartil, tidak tergesa-gesa, ya. Wa tahsinus saut, dan memperindah suara. Iya, dengan memperbagus suaranya itu akan mendatangkan kehusyuan. Iya. Warattilil Qur'ana tartilan, Allah berfirman, dan tartilkan Al-Quran dengan sebenar-benarnya tartil, yakni baca dengan tajwid. Dan tentang memperindah suara, Nabi SAW ya memerintahkan umatnya untuk memperbagus suaranya ketika membaca Al-Quran. Kemudian di antara sebab yang mendatangkan khusyuk adalah hendaklah seorang mengetahui bahwa Allah Subhanahu wa taala telah mengijabahi, menghadap kepadanya ketika dia salat. Ya, mengabulkan doanya ketika dia berdoa. Allah Ta'ala sedang berhadapan dengan dia. Itu juga menambah khusyuk. Dan di antara sebab yang mendatangkan khusyuk adalah as-salatu ila sutrah ad-dunu minha. Salat menghadap ke sutrah dan mendekat kepada sutrah. Ya, ini sebab yang mendatangkan khusyuk. Sebab kalau kita menggunakan sutrah, enggak ada orang yang berlalu antara kita dengan pembatas kita yang ada di depan kita. Ya. Baik. Kalau dia enggak pakai sutra, orang akan berlalu lalang di depan dia. Karena itu Nabi bersabda, "Idza shalla ahadukum ila sutra falyudana minha." Ya. Apabila salah seorang di antara kalian salat menghadap ke sutra, hendaklah dia mendekat kepadanya. La yaqta'u syaitan alaihi salatah, jangan sampai syaitan memutuskan salatnya. Ya, Nabi juga bersabda, "La tusalli illa ila sutratin," janganlah kalian salat kecuali menghadap ke sutra. Karena itulah pendapat sebagian para ulama mengatakan salat memakai sutra itu hukumnya wajib. Sutra itu artinya pembatas yang digunakan oleh orang yang salat berada di depannya untuk mencegah orang yang berlalu di depannya antara dia dengan pembatas tersebut. Ya. Kemudian di antara sebab yang mendatangkan khusyuk dalam salat adalah beristi'adah. Hendaklah seorang itu berlindung kepada Allah Ta'ala dari syaitan, yaitu dengan membaca a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ini afdalnya dilakukan di setiap awal ketika dia hendak membaca Al-Quran. Karena Allah berfirman, "Fa idza qara'tal Qur'an fasta'idz billah." Jika kalian hendak membaca Al-Quran, maka berzikir, maka berlindunglah kalian kepada Allah Ta'ala dengan membaca a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya.
Taib. Jadi di rakaat pertama dia takbir Allahu Akbar. Baca doa iftitah Allahu Akbar kabirah sampai selesai. Sebelum dia baca Al-Fatihah, dia baca a'udzubillahi minasyaitonir rajim, baru bismillahirrahmanirrahim, baru dia baca Al-Fatihah. Setelah itu dia baca surah. Nanti di rakaat kedua, sebelum dia baca Al-Fatihah lagi, dia baca lagi a'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim, Al-Fatihah. Terus di rakaat ketiga seperti itu, rakaat keempat juga seperti itu. Ini pendapat sebagian para ulama. Isti'adah itu disyariatkan dan dibolehkan di setiap rakaat. Walaupun ada sebagian fuqaha yang berpendapat bahwa cukup satu kali di awal. Ya, cukup satu kali di awal. Di awal rakaat pertama saja. Dia baca isti'adah. Di rakaat kedua tidak baca lagi isti'adah, tapi langsung bismillahirrahmanirrahim, Al-Fatihah setelahnya. Demikian pula rakaat ketiga dan keempat. Cukup di rakaat pertama dia beristi'adah, berlindung. Namun kalau dia mau lebih terjaga dari gangguan jin dan syaitan di dalam salat, setiap dia mau baca Quran dia membaca itu. Ini berdasarkan keumuman firman Allah, fa idza qara'tal Qur'an fasta'id billah. Jika engkau hendak membaca Al-Qur'an, maka berlindunglah kepada Allah. Dan tujuan dari beristi'adah, berlindung kepada Allah Ta'ala ini tentunya sangat penting sekali, supaya kita tidak diganggu oleh syaitan dalam kondisi kita sedang salat, dalam kondisi kita sedang membaca Al-Qur'an dan zikir. Ya, supaya kita tidak diganggu. Iya, dan itu penting. Iya. Dan masih banyak lagi sebab-sebab ya yang bisa mendatangkan orang itu bisa khusyuk di dalam salat. Yaitu diantaranya memperhatikan bagaimana kondisi para as-salaf di dalam salatnya. Ya. Mereka itu kalau salat, subhanallah, benar-benar seperti benda mati, ya, tenang. Karena Ibnu Zubair dahulu, Urwa Ibnu Zubair radhiyallahu taala anhu, apabila berdiri untuk salat, ka'annahu audun, seakan-akan dia benda mati. Ya. Seakan-akan dia benda yang mati, tidak bergerak ya sedikit pun. Dan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala, jika beliau hendak masuk ke dalam salat, terta'idu a'dha'uhu. Ya, anggota badan beliau jadi gemetar. Iya. Karena mau berhadapan dengan Allah Subhanahu wa taala. Ini Masya Allah, subhanallah, bagaimana para as-salaf itu rasa takut mereka kepada Allah Subhanahu wa taala sangatlah besar. Iya. Kemudian di antara sebab-sebab yang mendatangkan khusyuk dalam salat adalah bersungguh-sungguh dalam berdoa di tempat-tempat yang makbul. Dan tempat yang makbul berdoa dalam salat ada dua. Yang pertama ketika bersujud, dan tidak ada pembatasan sujud terakhir. Boleh sujud pertama, sujud kedua, sujud ketiga, keempat, kapanpun. Dia di situ memperbanyak doa setelah dia membaca subhana rabbil a'la, subhana rabbil a'la, subhana rabbil a'la, baru dia berdoa. Ya, doanya banyak ya. Ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Allahumma musarrifal qulub, sarrif quluban ala ta'atik. Minta dikokohkan hati supaya istiqomah, minta agar supaya kita itu terus-menerus bisa terjaga di atas agama Allah dan terus bisa istiqomah beribadah kepadanya. Dan banyak doa yang lain. Tempat yang kedua ketika tasyahud, ya, akhir sebelum salam. Itu juga tempat yang sangat mustajabah berdoa. Nah, ini kita berijtihad berdoa di situ dan menghadirkan bacaan kita dalam hati apa yang kita minta, ya. Cuma ahsannya dia harusnya menggunakan bahasa Arab dalam berdoa di dalam salat. Beda di luar salat. Di luar salat boleh berdoa menggunakan bahasa apapun. Namun di dalam salat, ya, mayoritas para ulama mengatakan harusnya dia menggunakan bahasa Arab. Ya, menggunakan bahasa Arab. Baik, kecuali orang yang betul-betul awam, tidak mengerti bahasa Arab sedikit pun. Ya. Maka ada rukhsah keringanan untuk mereka. Dan masih ada lagi sebab yang lain, di antaranya adalah 6. Tarkul iltifat fi shalah. Tidak menoleh ke kanan dan ke kiri dalam salat. Iya, karena menoleh ke kanan dan ke kiri dalam salat itu termasuk dari colekan syaitan, kata Nabi SAW. Orang yang menoleh itu kalau salat ke kanan kiri, dia lihat kanan, dia lihat kiri, itu adalah colekan syaitan terhadap salatnya seseorang. Dan Nabi bersabda, la yazalullahu azza wa jalla muqbilan 'alal abdi wa huwa fi salati ma lam yaltafit fa idzal tafata sarafa anhu. Senantiasa Allah Subhanahu wa taala menghadap kepada seorang hamba di kondisi dia salat selama dia tidak menoleh kanan kiri.
Ya, tidak menoleh ke kanan dan ke kiri. Jika dia menoleh, maka Allah berpaling darinya. Maka Allah berpaling darinya. Dan kita dilarang menoleh. Dalam hadis ini ada dua makna larangan menoleh pada hadis ini. Yang pertama, kita tidak boleh menoleh dengan hati kita kepada selain Allah. Ini hati kita tidak boleh berpaling. Ya, mengingat sana dan itu. Ya. Dan yang kedua, berpaling dalam makna penglihatan. Tidak boleh mata kita kanan kiri. Di antara sebab yang mendatangkan khusyuk adalah ada marafil basar ila sama. Tidak mengangkat pandangan ke langit. Ya, tidak mengangkat pandangan ke langit. Karena ini ada hadis yang melarang darinya. Ya. Bahwa hendaklah salah seorang di antara kalian itu berhenti dari memandang ke atas atau jangan sampai Allah Taala mencabut pandangannya. Ya. Dan di antara sebab yang mendatangkan khusyuk, hendaklah dia berusaha menolak ketika dia menguap. Kalau dia menguap, dia menolak dengan menutup mulutnya, baik dengan menggunakan tangannya atau dia menutup mulutnya dengan merapatkan bibirnya. Ya, merapatkan bibirnya supaya mulutnya tidak terbuka. Tayyib. Dan yang terakhir, ya, di antara sebab dia bisa khusyuk, hendaklah dia tidak mendatangi salat dalam keadaan dia sangat lapar, ya, atau dia ingin buang air besar dan buang air kecil. Iya. Dia ingin buang air besar dan ingin buang air kecil. La salata bihadaratit ta'am wala wa huwa yudafi'uhu al-akhbathan. Janganlah salah seorang di antara kalian tidak ada salat bagi seorang yang telah dihadirkan makanan dan disajikan untuknya makanan dan dia lapar berselera. Dan janganlah dia dan tidak ada salat bagi orang yang sedang menahan buang air besar, buang air kecil atau buang angin. Ya, kenapa dilarang masuk ke dalam salat? Karena kalau dia masuk ke dalam salat, maka dia tidak akan khusyuk karena dia akan mengingat terus makanan yang disediakan dan disiapkan untuknya. Ya, dan dia akan mengingat dia akan sulit untuk khusyuk karena dia mau buang air besar. Maka seharusnya dia dahulukan hajatnya itu tadi baru dia pergi salat. Dan ini bukan maknanya bahwa dia mendahulukan maslahat manusia dibandingkan maslahat Allah. Tidak, tapi bahkan justru ketika dia disuruh mendahulukan makan dan buang air besar, ya, dan semisal dengannya, itu sebenarnya tujuannya untuk menjaga kemaslahatan ibadah kita kepada Allah. Ya, kemaslahatan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya kira ini cukup, wallahu taala a'lam bishawab.